Halo guys, selamat datang kembali di Teman Malam, channel yang akan menemani malammu dengan kisah-kisah horor yang menegangkan dan penuh misteri. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah film horor yang menurutku ini film serem banget. Film ini berjudul Dead Story, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang membeli sebuah rumah besar dengan harga yang sangat murah. Namun tanpa mereka sadari, rumah tersebut ternyata berhantu, dan menyimpan misteri kelam yang siap mengancam nyawa mereka. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan sebuah laporan berita yang membahas serangkaian pembunuhan misterius di sebuah peternakan kecil. Kasus pertama terjadi pada tahun 1914, di mana sejumlah korban ditemukan tewas secara tragis. Anehnya, pihak kepolisian saat itu tidak berhasil mengungkap siapa pelaku di balik pembunuhan tersebut. 30 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1944, kejadian serupa kembali terulang di lokasi yang sama. Dan lagi-lagi, kasus itu berakhir tanpa kejelasan. Seolah belum cukup, pada tahun 1994, tragedi yang sama kembali terjadi. Dengan pola yang mirip, dan hasil penyelidikan yang tetap nihil. Tidak ada satupun petunjuk yang benar-benar bisa mengarah pada pelaku. Semua kejadian ini seakan menjadi misteri yang terus terulang tanpa akhir. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja menikah, yaitu Harold dan Anna. Harold bekerja di sebuah perusahaan, sementara Anna adalah seorang fotografer yang cukup menyukai suasana tenang. Mereka berdua memiliki rencana untuk memulai hidup baru dengan membeli sebuah rumah yang letaknya jauh dari keramaian kota. Awalnya mereka sempat tidak percaya, karena rumah yang mereka beli tergolong besar, namun harganya sangat murah. Setelah ditelusuri, rumah tersebut ternyata sudah tidak berpenghuni selama lebih dari 5 tahun, dan kemungkinan besar itulah alasan kenapa harganya bisa semurah itu. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung masuk ke dalam rumah dan mulai membersihkan setiap sudut ruangan. Suasana awalnya terasa biasa saja, bahkan sempat diwarnai momen hangat ketika mereka berdua bermesraan. Namun tiba-tiba suasana berubah saat dua teman mereka datang dan mengejutkan mereka. Kedua teman tersebut bernama Neil dan Emma, yang memang sengaja datang untuk melihat rumah baru Harold dan Anna. Hey, yeah, sorry we're late. It's Neil's fault. Pada malam harinya, mereka berempat makan bersama sambil merayakan kepindahan Harold dan Anna ke rumah baru itu. Di tengah suasana santai, Neil mulai menceritakan sebuah kisah menyeramkan tentang rumah tersebut. Dahulu, konon ada sepasang kekasih bernama Mary dan Abby yang tinggal di sana. Namun hubungan mereka berakhir tragis, ketika Mary membunuh Abby dengan cara menusuknya sebanyak 40 kali. Saat diinterogasi, Mary bersikeras bahwa dirinya bukan pelaku sebenarnya. Ia mengaku bahwa ada sosok hantu di rumah itu yang mengendalikan dirinya hingga melakukan perbuatan keji tersebut. Neil juga menambahkan bahwa menurut rumor yang beredar, setiap pukul 2 pagi akan muncul sosok mengerikan yang berkeliaran di dalam rumah itu. Meski begitu, Neil sendiri tidak tahu pasti apakah cerita tersebut benar atau hanya sekadar mitos yang berkembang di masyarakat. Namun banyak yang percaya bahwa kisah itu memang benar-benar terjadi. Di saat yang hampir bersamaan, tiba-tiba ibu Harold yang bernama Martha datang berkunjung ke rumah tersebut. Kedatangannya hanya sebentar, sekadar mengantarkan minuman, lalu ia pun langsung pulang. Hubungan antara Martha dan Anna sendiri memang tidak harmonis. Martha tidak menyukai Anna karena menganggapnya tidak cukup cantik dan tidak memiliki latar belakang kekayaan. Sementara Anna juga tidak menyukai Martha karena sifatnya yang sombong dan sering merendahkan orang lain. Setelah Martha pergi, Anna kemudian meminta Neil dan Emma untuk menginap semalam di rumah itu, mungkin karena ia mulai merasa sedikit tidak nyaman. Keesokan paginya, Neil dan Emma pun pulang ke rumah mereka masing-masing, sementara Harold pergi bekerja seperti biasa. Kini Anna hanya sendirian di rumah. Karena ia seorang fotografer, Anna memanfaatkan waktunya untuk mengambil beberapa gambar di sekitar rumah. Saat ia masuk ke area peternakan yang berada tidak jauh dari rumah, ia mulai merasakan suasana yang aneh, seolah ada sesuatu yang mengawasinya.
Perasaan tidak nyaman itu membuatnya memutuskan untuk segera keluar dari tempat tersebut. Setelah selesai mengambil beberapa foto, Anna pun kembali ke rumah dan mulai merapikan barang-barang yang masih berantakan akibat proses pindahan. Tidak terasa, semua pekerjaannya sudah selesai. Saat Anna sedang bersantai, tiba-tiba ia mendengar suara dari lantai bawah. Dengan rasa penasaran, ia langsung keluar kamar dan melihat bahwa barang-barang di bawah tiba-tiba menjadi berantakan. Anna segera mengambil kameranya dan turun untuk melihat lebih jelas. Namun saat ia hendak memotret, sesuatu yang aneh terjadi. Barang-barang tersebut tiba-tiba kembali ke posisi semula dengan sendirinya. Kejadian itu tentu saja membuat Anna merasa ketakutan. Meski begitu, ia mencoba berpikir positif dan menganggap bahwa dirinya hanya kelelahan, sehingga mungkin berhalusinasi. Malam harinya, saat Anna sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya, ia kembali mengalami kejadian aneh. Ia melihat ada 3 piring di atas meja, padahal ia yakin hanya meletakkan 2 piring sebelumnya. Belum sempat ia mencerna kejadian itu, lampu di dalam sebuah lemari tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut, Anna memberanikan diri membuka lemari tersebut. Di dalamnya, ia menemukan bekas cakaran di lantai, seolah ada sesuatu yang pernah terkurung di sana. Setelah Harold pulang, Anna langsung menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami sepanjang hari. Namun Harold tidak terlalu menanggapi dengan serius. Ia menganggap bahwa Anna hanya kelelahan akibat proses pindahan, sehingga pikirannya menjadi tidak stabil dan mulai berhalusinasi. Harold bahkan dengan santai mengatakan bahwa hantu itu tidak nyata, dan semua yang terjadi pasti ada penjelasan logisnya. Setelah makan malam, mereka pun pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun di tengah malam, tepat pukul 2 pagi, Anna tiba-tiba terbangun. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat sosok menyeramkan yang muncul dan mulai menyerang Harold menggunakan pisau. Anna hanya bisa terpaku ketakutan menyaksikan kejadian itu. Namun beberapa saat kemudian, ia tersadar bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Keesokan paginya, saat Harold bersiap untuk berangkat kerja, Anna kembali teringat dengan mimpi buruk yang dialaminya semalam. Ia pun menceritakan semuanya kepada Harold, sambil menduga bahwa mimpi itu mungkin dipengaruhi oleh cerita menyeramkan yang sebelumnya diceritakan oleh Neil. Namun seperti biasanya, Harold mencoba menenangkan Anna dan mengatakan bahwa itu hanyalah mimpi biasa, tidak perlu terlalu dipikirkan. Setelah Harold pergi, Anna mulai membereskan barang-barang yang sudah tidak terpakai dan berniat menyimpannya di area peternakan. Saat berada di sana, ia tiba-tiba dikejutkan dengan penemuan sebuah pisau yang tergeletak begitu saja. Tanpa berpikir panjang, Anna langsung mengambil pisau tersebut dan membawanya kembali ke dalam rumah. Tidak lama setelah itu, Anna menerima telepon dari Emma. Di tengah percakapan mereka, Anna tiba-tiba terdiam karena melihat pisau yang tadi ia letakkan di wastafel mendadak menghilang begitu saja. Merasa bingung, ia pun berjalan dari ruang tamu menuju dapur untuk memastikan. Anehnya, saat ia kembali, pisau itu sudah berada di tempatnya lagi. Kejadian itu membuat Anna semakin gelisah, antara takut dan tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malam harinya, Anna kembali mendengar suara cakaran yang berasal dari dalam lemari. Suara itu terdengar jelas, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam sana. Dengan perasaan was-was, Anna memberanikan diri untuk mengeceknya. Namun saat lemari dibuka, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Karena hari sudah semakin larut dan Harold juga belum pulang, Anna akhirnya memilih untuk tidak memikirkan hal itu terlalu jauh dan memutuskan untuk beristirahat. Saat Harold akhirnya pulang, Anna langsung meluapkan perasaannya. Ia mempertanyakan kenapa Harold tega meninggalkannya sendirian hampir seharian penuh di rumah yang menurutnya semakin terasa menyeramkan. Harold pun menjelaskan bahwa di kantornya sedang ada proyek besar yang harus segera diselesaikan, sehingga ia terpaksa lembur selama beberapa hari ke depan. Mendengar itu, Anna hanya bisa mengeluh bahwa dirinya merasa sangat kesepian,
Apalagi rumah mereka jauh dari tetangga dan tidak ada siapapun yang bisa ia ajak bicara. Didn't take a lot of hard work and sacrifice. My dad worked his ass. Just that I'm so lonely here. One of the things that I love about you is that you are like your... I'm sorry. Thank you. Malam kembali tiba, dan tepat pada pukul 2 pagi, Anna kembali terbangun. Kali ini ia mendengar suara berasal dari lantai bawah. Dengan rasa penasaran yang bercampur takut, ia pun turun untuk memeriksanya. Di sana, ia melihat sosok perempuan misterius yang perlahan berjalan keluar dari rumah. Tanpa sadar, Anna mulai mengikutinya dari belakang. Sosok itu terlihat seperti menari-nari di kejauhan, seolah mengundang Anna untuk terus mendekat. Tanpa disadari, langkah Anna membawanya kembali ke area peternakan. Di tempat itu, ia kembali menemukan sebuah pisau dan membawanya pulang. Namun yang mengejutkan, sesampainya di rumah, Anna seolah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia berniat untuk membunuh Harold yang sedang tertidur. Beruntung, Harold terbangun tepat waktu dan berhasil menghentikan Anna sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dalam keadaan panik, Anna bersikeras bahwa bukan dirinya yang melakukan hal tersebut. Ia merasa ada sosok hantu yang terus menuntunnya dan mencoba mengendalikan dirinya untuk melakukan hal-hal mengerikan. Namun sekali lagi, Harold tidak mempercayai semua itu dan menganggap Anna hanya mengalami gangguan pikiran. Harold, I'm so sorry. Hari demi hari pun berlalu dengan kondisi Anna yang semakin tidak stabil. Hingga suatu hari, saat Harold hendak pulang, Anna terlihat berdandan rapi dan menyiapkan makanan seolah ingin menyambut suaminya dengan hangat. Namun ternyata, semua itu hanyalah bagian dari mimpi yang ia alami. Kenyataannya, dari arah pintu justru muncul sosok hantu yang sama. Tanpa berpikir panjang, Anna kembali mengikutinya. Kali ini ia membawa kamera dan mencoba mengambil gambar sosok tersebut sebagai bukti. Namun usahanya berakhir sia-sia, karena hantu itu justru menyerangnya hingga membuat Anna pingsan. Keesokan paginya, Anna terbangun dalam kondisi lemah. Harold menjelaskan bahwa ia menemukan Anna dalam keadaan pingsan di dekat hutan. Seorang dokter kemudian memberikan resep agar Anna bisa beristirahat dengan tenang. Di hari yang sama, Harold memutuskan untuk memanggil ibunya, Martha, agar datang dan menjaga Anna selama ia sakit. Namun kehadiran Martha justru membuat suasana semakin tidak nyaman. Anna yang melihatnya langsung merasa kesal dan tidak ingin berinteraksi dengannya. Sementara itu, Harold sempat mencoba meminta izin kepada atasannya untuk mengambil cuti, tetapi permintaannya ditolak. Pada malam harinya, sebelum tidur, Anna mengatakan kepada Harold bahwa ia ingin bertemu dengan orang yang pertama kali menemukan dirinya saat pingsan. Keesokan harinya, Harold pun mengatur pertemuan tersebut. Pria itu bernama Jack. Anna kemudian meminta Jack untuk mengantarnya kembali ke lokasi di mana ia ditemukan. Sementara itu, Harold tetap harus pergi bekerja seperti biasa. Jack pun membawa Anna ke sebuah hutan. Ia menjelaskan bahwa saat pertama kali menemukan Anna, kondisinya sangat pucat hingga ia sempat mengira Anna sudah meninggal. Namun setelah diperiksa, ternyata denyut nadinya masih ada, meskipun sangat lemah. Setelah mendengar cerita itu, Anna hanya bisa terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ketika Anna kembali ke rumah, Martha berpamitan untuk pergi berbelanja ke toko. Hal itu membuat Anna kembali sendirian. Tidak lama setelah masuk ke dalam rumah, Anna kembali melihat sosok hantu tersebut. Kali ini ia benar-benar panik dan segera menelepon Harold, memintanya untuk pulang secepat mungkin. Saat Harold tiba, Anna terlihat sedang merapikan barang-barangnya, seolah sudah tidak ingin tinggal di rumah itu lagi. Ia mengajak Harold untuk segera pergi. Namun saat mereka hendak pergi menggunakan mobil, kendaraan tersebut tiba-tiba tidak bisa dinyalakan. Di saat yang sama, Martha pulang dari berbelanja. Ia mencoba meyakinkan Harold bahwa kondisi Anna sebenarnya baik-baik saja dan hanya terlalu banyak berhalusinasi. Mendengar itu, Harold akhirnya kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya, meninggalkan Anna bersama ibunya. I told you before you married her that she was... And you have got to stop acting like that. Mom's doing us a huge favor by staying here with you. I don't have time for this. I have to go to work. Please take care of her. Setelah Harold pergi, Martha mulai menunjukkan sikap aslinya.
Ia menganggap Anna sebagai beban dan bahkan menyebutnya gila karena sering mengalami halusinasi. Tanpa rasa kasihan, Martha kemudian mengurung Anna di dalam sebuah lemari. Help! That's not what you're doing! There's nothing else in here! Di dalam ruang sempit itu, Anna kembali melihat sosok hantu yang selama ini menghantuinya. Sosok itu perlahan mendekat, bahkan mulai menyentuh rambut Anna dengan cara yang menyeramkan. Beberapa saat kemudian, saat Martha membuka lemari untuk mengecek keadaan Anna, sesuatu yang mengerikan terjadi. Anna tiba-tiba muncul dalam kondisi yang sudah dirasuki, lalu langsung menyerang dan membunuh Martha di tempat dengan brutal. Tidak lama kemudian, Harold pulang ke rumah dan langsung dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Ia melihat ibunya sudah tewas dalam kondisi mengenaskan. Dengan panik, Harold segera menghubungi polisi untuk menyelidiki kejadian tersebut. Namun yang lebih aneh, Anna menghilang tanpa jejak, seolah lenyap begitu saja. Beberapa hari berlalu, dan karena tidak sanggup lagi tinggal di tempat penuh kenangan buruk itu, Harold akhirnya memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Namun sebelum benar-benar meninggalkannya, saat berkeliling di sekitar area rumah, ia menemukan sebuah kamera milik Anna. Dengan rasa penasaran, Harold mencoba memeriksa isi kamera tersebut. Tetapi belum sempat ia memahami apa yang ada di dalamnya, tiba-tiba sosok misterius menyerangnya secara brutal hingga membuat Harold tewas di tempat. Pada akhirnya, polisi kembali dihadapkan pada kasus pembunuhan tanpa pelaku yang jelas, sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya yang pernah terjadi di tempat itu. Misteri rumah tersebut pun tetap tidak terpecahkan, seolah menjadi kutukan yang terus berulang dari waktu ke waktu. Dan inilah akhir kisah dari film Dead Story yang penuh dengan misteri dan teror yang mencekam. Sebuah rumah murah yang awalnya terlihat sempurna, justru berubah menjadi sumber malapetaka bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Serangkaian kejadian aneh, kematian yang tidak terungkap, hingga sosok misterius yang terus menghantui, semuanya menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Menurut kalian, apakah semua ini benar-benar ulah makhluk tak kasat mata? Atau ada sesuatu yang lebih masuk akal di balik semua kejadian ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Teman Malam, agar kalian tidak ketinggalan kisah horor lainnya yang tidak kalah menyeramkan. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.